Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kelas bahasa Arab mudah ini yang insya Allah ini adalah kelas terakhir kita. Ya, insya Allah kita akan murojaah bab yang terakhir, bab yang ketujuh yaitu kana dan inna. Kemudian dilanjut dengan tadribat. Ya, tadribat itu artinya latihan-latihan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu kita sudah singgung bahwasanya inna dan kana itu kemasukan kemasukan dua isim yaitu mubtada dan khobar, ya. Akan tetapi apabila mubtada dan khobar kemasukan inna, maka mubtadanya menjadi eh, namanya menjadi isim inna. Begitu pula dengan mubtada'nya apabila kemasukan kana, maka mubtada'nya dinamakan isim kana. Oke ya. Nah, ini apa namanya? Penggunaannya pun kebalikan, ya. Kebalikan dari kana, kebalikan dari inna, ya. Apabila isim kana itu marfu, maka isim inna itu mansub. Ya, apabila khobar kana itu mansub, maka khobarnya inna itu marfu. Oke ya. Jadi kebalikan penggunaan isim inna atau isim kana itu kebalikan dari isim inna. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Waktu itu PR-nya juga ini ya, merubah kana Zaidun musliman menjadi musanna, ya. Kana Zaidani muslimaini. Oke. Kana rojulu solihan. Kana ar-rojulani solihaini. Ya. Baik, yang nomor 8, tolong Mbak Nur Hidayah dibaca dulu kemudian diganti musanna. Mana Mbak Nur Hidayahnya? Ya, sudah ya. Baik. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kanat almar'atu solihatan. Oke. Terus kalau dirubah ke kana, ke apa namanya? Musanna. Musanna, Mm-mm. kanat almar'atani solihataini. Ahsante. Kalau dirubah menjadi inna, Jadi inna almar'ataini solihatani. ahsante. Kemudian yang nomor 7 tadi coba dirubah menjadi inna, yang musanna ya. Oke. Innar rojulaini solihan. Ahsante. Terima kasih Mbak Nur Hidayah. Sekarang Mbak Indah Wulansari, tolong nomor 9 dijadikan musanna, kana dan Oke, inna. ya. Eh, Dibaca dulu ya, Ya, Rafina. ya. Karena al-masjidu jamilan. Oke. Terus kalau kata jadi karena al-masjidani jamilaini. Jamila ini ahsante. Kemudian inna. Kalau ina al-masjidaini jamilani. Oke. Nomor 10 langsung. Nomor 10, soalnya kanat asaburotu na As-sabburotu, baknya ada tasydidnya. oh iya. Asaburotu nazifatan. Oke. Eh, Kananya kanat kanat as-saburotani nazi nazifataini. Ahsante. Coba yang inna. Kalau inna inna mana? Inna as-saburotaini an
uh, nazifataini. Hmm? Nazifatani. Nadi Fatani Ahsante. Baik, sekarang Plak-plak ya, banget. Ahsante, terima kasih. Kalau waktu itu kita bahas jamak, maaf, musanna, sekarang kita bahas jamak mudzakkar salim. Oke ya. Jamak, oke, dibagi menjadi tiga. Kita sudah sering bilang jamak ya. Jamak itu adalah lebih dari dua. Oke ya. Isim apabila dilihat dari segi jumlahnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama mufrad, tunggal. Yang kedua musanna, yaitu jumlahnya dua. Ya, mufrad itu bisa mufrad mudzakkar, bisa mufrad muannas. Musanna juga seperti itu, musanna mudzakkar juga bisa musanna muannas. Oke, adapun jamak dibagi menjadi tiga. Jamak sendiri adalah lebih dari dua. Dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Ya. Untuk mufrad dan musanna hanya ada dua, mufrad mudzakkar dan mufrad muannas, musanna mudzakkar dan musanna muannas. Kemudian adapun jamak dibagi tiga ini. Jamak mudzakkar salim berarti jamak lebih dari dua, oke jumlahnya. Mudzakkar untuk laki-laki, salim di sini yang beraturan, tata caranya beraturan. Jamak mu'annas salim pun seperti itu. Jamak lebih dari dua. Mu'annas itu berarti untuk perempuan. Salim berarti yang beraturan. Adapun jamak taksir yang tidak beraturan. Oke, ya. Jamak taksir bisa jamak taksir mudzakkar, bisa jamak taksir mu'annas. Ya. Tapi dia tidak beraturan. Baik. Jamak mudzakkar salim, contohnya bila kita bilang mufradnya al-muslimu, al-muslimu, oke. Kalau musannanya al-muslimani. Kalau jamak mudzakkar salimnya al-muslimuna. Ini kalau dalam keadaan marfu. Oke, kalau dalam keadaan marfu. Baik, saya ulangi lagi. Jamak mudzakkar salim, ya. Kalau dia mufradnya al-muslimu, maaf, kita bilang dulu dalam keadaan marfu. Apabila mufrad apabila mufrad maka dengan dhammah. Apabila musanna maka dengan huruf alif, dengan alif atau huruf alif. Apabila jamak mudzakkar salim maka dengan huruf wawu. Oke, ini dihafalin ya. Jadi untuk jamak mudzakkar salim apabila dalam keadaan marfu, ya, yang pertama ini sebenarnya nggak perlu, yang kedua juga nggak perlu. Kita lagi ngomongin jamak mudzakkar salim, tapi nggak ada salahnya kita tulis lagi. Apabila mufrad maka dengan dhammah, apabila musanna maka dengan huruf alif, apabila jamak mudzakkar salim maka dengan huruf wawu. Mufrad kita bilang contohnya al-muslimu. Al-muslimu dengan dhammah. Al-muslimu dengan dhammah. Kemudian musanna al-muslimani.
Al-muslimani dengan alif ya. Nunnya ini tambahan aja, nun ziyadah. Oke. Al-muslimani. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim kita bilangnya al-muslimuna. Kasih waw. Setelah mim kasih waw kemudian tambahin nun. Oke. Tapi mengi'robinya kita bilangnya marfu dengan waw li anna atau karena jamak mudzakkar salim. Oke. Nah, sekarang kita bilangnya kalau dalam keadaan mansub. Hmm. Hmm. Muslim. Kemudian dalam keadaan mansub dan majrur, dalam keadaan mansub dan majrur, oke. Apabila mufrad maka dengan kita bilang mansub dulu, oke. Maaf, mansub dulu. Apabila dalam keadaan mansub, apabila mufrad maka dengan fathah. Apabila musanna maka dengan ya, huruf ya ya, huruf ya. Apabila jamak mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, maka dengan huruf ya juga, dengan huruf ya juga. Oke. Cuma nanti ada perbedaannya. Misalnya al-muslimu, kalau dalam keadaan mansub kita bilang al-muslimah. Al-muslimah. Oke. Kemudian musanna jumlahnya dua, dua orang muslim. Al-musli dengan ya juga. Setelah mim dikasih ya, bedanya sebelum ya itu fathah. Al-muslimaini. Oke. Al-muslimaini. Apabila jamak mudzakkar salim dengan ya juga, cuma bedanya sebelum ya kita bilangnya dengan kasroh al-muslimin. Nah, itu bedanya, ya. Kalau kita dengar al-muslimaini berarti jumlahnya seorang muslim itu, orang muslim itu jumlahnya ada dua dan dia dalam keadaan mansub atau majrur nggak masalah sebenarnya. Kemudian dia jumlahnya hanya dua musanna. Apabila dia mudzakkar salim, kita mendengar kata al-muslimin, mimnya dengan kasroh, setelah mim ada ya, maka ya dipastikan dia jamak mudzakkar salim, ya, dan dalam keadaan bisa mansub dan majrur. Oke ya. Adapun dalam keadaan apa namanya majrur, dalam keadaan majrur, majrur, oke. Yang beda kan cuma mufrad aja. Apabila mufrad maka dengan kasroh, kasroh. Apabila apabila musanna maka dengan sama dengan mansub keadaannya, maka dengan huruf ya. Apabila jamak mudzakkar salim maka dengan huruf ya juga, dengan huruf ya juga. Oke ya. Jadi untuk mansub dan majrur bagi musanna dan jamak mudzakkar salim sama dengan huruf ya. Keadaannya dengan huruf ya. Tapi apabila mufrad, nah ini kalau mufrad dalam keadaan mansub itu dengan fathah, kalau majrur dengan kasroh. Contohnya di sini
Kalau al-muslimu marfu, al-muslima mansub, al-muslimi kasroh. Oke. Kemudian al-muslimaini sama kayak mansub sama al-muslimaini. Kemudian al-muslimina sama dengan apa namanya mansub untuk jamak mudzakkar salim. Insyaallah bisa difahami ya, jamak mudzakkar salim. Nah, ini terus majzumnya mana? Nggak ada karena jamak mudzakkar salim itu adalah isim. Ya, majzum itu nggak berlaku bagi isim. Oke, jadi kalau isim i'rabnya ya tiga ini aja. Kalau nggak marfu, ya mansub, ya majrur. Dari sini insya Allah bisa difahami. Mohon responnya. Ya, insya Allah, Mbak Vina. Baik. Sekarang jamak muannas salim sudah ditulis belum? Sudah. Jamak muannas salim. Oke. Jamak muannas salim eh di sini dalam keadaan mafu apabila mufrad, oke, tetap dengan dhammah kita bilangnya al-muslimatu, al-muslimatu, oke, ya. Kemudian al-muslimatani, al-muslimatani, oke, al-muslimatu, al-muslimatu dengan dhammah. Ya. Kita tulis apabila mufrad maka dengan dhammah, apabila musanna dengan alif, apabila jamak muannas salim, muannas salim maka dengan dhammah juga. Oke. Jamak muannas musanna, mufrad muannas, kita bilang mufrad muannas. Oke, kemudian musanna muannasah atau muannas. Oke, kemudian jamak muannas salim maka dengan huruf dhammah. Ya. Kalau mufrad mudzakkar tadi al-muslimu. Mufrad muannasnya al-muslimatu. Ini kalau dalam keadaan marfu ya. Dengan dhammah. Kemudian musanna muannas jumlahnya dua tapi untuk perempuan. Tak marbutohnya yang tadinya al-muslimatu. Tak marbutohnya dibuka. Tak marbutohnya yang tadinya tak marbutoh itu tak tertutup. Dibuka taknya menjadi tak maftuhah. Kemudian ditambah alif dan nun. Al-muslimatani. Ya, tapi mengi'robinya kita bilangnya marfu dengan alif. Oke, karena dia musanna. Baik. Kemudian jamak muannas salim, ya, dia al-muslimatu tadi kalau mufradnya sebelum tak marbutoh dikasih alif. Al-muslimah. Nah, kemudian tak marbutohnya dibuka menjadi tak maftuhah tuh, ya, dan dikasih dhammah. Al-muslimah tuh, ya. Kemudian dalam keadaan mansub apabila mufrad muannas maka dengan fathah al-muslimatah, ya. Kalau yang mufrad mudzakkar kan al-muslimah. Kalau untuk perempuan al-muslimah ta. Apabila musannanya muannas, maka dengan huruf ya sama al-muslimataini. Al-muslimataini. Taknya jangan dihilangkan. Oke ya. Al-muslimataini sebelum ya berharokat fathah. Untuk apa namanya? Ya, kalau musana seperti itu. Sebelum ya berharokat fathah. Al-mu'minataini.
as-solihataini, al-munafiqataini, as-soimataini, at-tolibataini. Ya, sebelum ya berharokat fathah itu menandakan musanna dalam keadaan mansub. Ya. Kemudian jamak muannas salim, jamak muannas salim, eh ya, kita bilangnya al muslimati. Nah, untuk jamak muannas salim, ya, dengan, maaf, ini bukan dengan ya, melainkan dengan kasroh, sama dengan majrur, dengan kasroh. Oke, dari al muslimata, kemudian ma sebelum tak marbutohnya dikasih alif, al muslimah, tak marbutohnya yang tadinya tertutup dibuka menjadi tak maftuhah, ya, kemudian di kasroh, ya, al muslimati, al muslimati, al mu'minati, as-solihati, ya, dan seterusnya. Kemudian dalam keadaan majrur, mufrad muannas, maka dengan kasroh kita bilangnya al muslimati, al muslima, al muslimati. Apabila musanna, al muslimataini, sama kayak mansub, mataini. Oke, kita bilangnya musanna muannas. Kemudian apabila jamak muannas salim, maka dengan sama dengan kasroh. Kita bilangnya al muslimati, al muslimati. Jadi jamak muannas salim dengan apa namanya dalam keadaan mansub dan majrur itu sama dengan kasroh. Insya Allah bisa difahami ya. Mohon responnya. Ya, Mbak Vina, insya Baik, Allah. ya. Ditulis dulu ya. Ya, insya Allah. Baik. Oke, sekarang jamak taksir. Jamak taksir itu nggak beraturan ya. Jadi caranya ya sering-sering mendengarkan apa orang Arab ngomong gitu. Atau sering-sering baca buku Arab ya. Maka kita akan mendapatkan, oh ini loh jamak taksir. Dia nggak beraturan. Oke. Dalam keadaan marfu, ya, di sini kita bilangnya dalam keadaan marfu, misalnya, mhm, jamak taksir, apabila musanna, jamak taksir, ya, mufrad di sini, kemudian musanna, jamak taksir. Oke, kita ambil contoh misalnya at-thalibu.
Kita ambil contoh at-talibu. Artinya apa at-talibu? Ada yang tahu? Siswa. Siswa. Seorang Para Murid. siswa. siswa. Iya, Murid. murid. Oke. Nah, apabila mufrad, maka kita bilangnya dengan apa? Dalam keadaan marfu? Doma. Dhamma. Oke. Mufrad, baik mufrad mudzakkar atau mufrad muannas itu dengan dom, dhammah. Baik mufrad mudzakkar ataupun muannas, oke, maka dengan dhammah. Mau at-thalibu atau at-thalibatu. At-thalibatu. Udah bisa difahami ya yang untuk ini ya, mufrad mudzakkar muannas ya. Ya, ya Baik. Mbak Vina. Insya Allah. Sekarang apabila musanna, musanna mau mudzakkar ataupun muannas, maka dengan huruf alif selalu itu. Kalau musanna itu kalau marfu mau dia mudzakkar atau muannas maka dengan huruf alif. Contohnya di sini kalau at-thalibu, at-thalibatu kita bilangnya at-thalibani. Oke, untuk mudzakkar. Untuk muannas at-thalibatani. Dari sini bisa difahami? Ya, insya Allah. Baik. Kemudian at-thalibu siswa ini murid laki-laki ya. Jamak taksir untuk jamak taksir mudzakkar. Nah, ini jamak taksir dibedakan jamak taksir mudzakkar. Maka kita bilangnya dengan dhammah. Untuk at-thalibu bisa ditulis ya. Untuk at-thalibu kita nggak menggunakan jamak mudzakkar salim. Ya, kalau al-muslimu kita menggunakan jamak mudzakkar salim, al-muslimu, al-muslimuna. Tapi untuk at-thalibu kita bilangnya at-tullabu. Kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai jamak mudzakkar salim. Memang di dalam bahasa Arab, ya kan, kalau siswa-siswa atau pelajar-pelajar kita bilangnya at-tullabu. At-tullabu di sini bukan jamak mudzakkar salim, melainkan jamak taksir. Oke. Nah, jamak taksir dia dalam keadaan marfu maka dengan dhammah, dengan dhammah. Ya, at-tullabu. Oke. Tapi apabila dia jamak muannas salim, kalau untuk perempuan, ya, kalau untuk perempuan kita nggak pakai jamak taksir untuk pelajar. Ya, kita tulis di sini apabila jamak muannas salim maka dengan dhammah. Sama seperti mufrad. Ya. Bilangnya at-thalibatu. At-thalibatu. Ya. Bisa difahami dari sini? Ya, insya Allah Mbak Vina. Oke. Kemudian dalam keadaan mansub, apabila mufrad baik mudzakkar ataupun muannas, maka dengan fathah. Gimana Mbak Naila? Kalau dengan fathah, kalau dari at-thalibu dengan fathah gimana? Atau liba. Atto, tonya dipanjangin dikit. Oh ya, Atto, atau liba. baik itu yang mudzakkar. Yang muannas bagaimana? Atau libata. Atto libata. Banyak nggak perlu dipanjangin. Oh, atau libata. Oke? Tadi kan Ya, atto libu itu marfu. ya, Mansubnya atto liba. Kalau yang muannas perempuan atto libatu marfu. Muannasnya atto libata. bata. Oke ya? Yuk masih Mbak Naila. At-taliba atau at-talibata kalau dimusannakan. Baik, kalau dimusannakan. Musanna kita bilangnya musanna mudzakkar dulu. Maka dengan huruf ya. Oke, betul. Sebentar. Ataupun mu annas. Maka dengan huruf ya. Jadinya bagaimana kalau at-talibatu?
at-toliba dengan at-tolibata jadinya bagaimana? Eh, atau libai. Ini ya, Mbak. Ahsanti. At-tolibai. Libai. Oke ya? Ya. Oke. Kalau yang muannasnya, musanna muannas bagaimana? Atau libataini. Ahsanti. Taknya jangan dihilangkan ya. Ya. At-tolibatain. Baik. Apabila jamak taksir muzakkar, apabila jamak taksir tadi ya untuk at-tolib ya, khusus at-tolib, dia kalau jamak nggak memakai jamak mudzakkar salim melainkan jamak taksir. Oke, jamak taksir mudzakkar. Oke, maka dengan di sini maka dengan fathah. Oke. Kalau tadi at-tullabu marfu. Mansubnya bagaimana, Mbak? At, eh, atu apa Mbak Fitri? Atulobu. Apa? At-tullabu Berarti atulaba. ahsanti. At-tullab. Oke ya? Baik. Apabila jamak muannas salim, muannas salim, maka dengan fathah juga. Yuk, kalau at-talibatu itu marfu berarti Mbak Naila Atau libata. at-talibata. Ahsanti. Oke ya? Maaf, maaf, maaf. Ini dengan kasroh, maaf. Dengan kasroh atau libati sama kayak dengan majrur. Atau libati. Oke ya. Baik. Kasroh, kasroh. Baik. Sekarang dalam keadaan majrur, ya masih Mbak Vina maaf. Untuk yang dalam keadaan masuk itu kan atau libata. Terus apa atau dalam keadaan libati. Kalau yang muannas eh salim, oh maka berarti dia nggak ada alifnya Mbak Vina. Abis ba dia nggak pakai alif kayak yang jama muannas salim ya Mbak Vina yang kasroh. yang mana? Ada alifnya kan? Setelah ba, kan kalau mufrad kan atau libatu. Kalau marfu, kalau mansub atau libata. Oh, Ya enggak? oh ya karena dia muannas. Ya ya ya. Ya, Ditambahin alif. apa setelah setelah ba dikasih alif itu ciri Mm-mm. khasnya, ciri khas muannas salim Oh iya ya. itu ya huruf sebelum terakhirnya dikasih alif. Alif ya. Misalnya al muslimatu atau al muslimata jadinya al muslimah Hmm. tergantung al muslimatu kalau marfu, kalau mansub al Ya ya. muslimati. Oke ya? Ya. Baik. Kemudian dalam keadaan majrur apabila mufrad baik mudzakkar ataupun muannas, gimana Mbak? Kalau untuk Dalam keadaan kasroh. ya, Atau liba atau libati untuk yang muannas. oke. Untuk yang Mudzakkar dulu yuk. eh, atau libani. Eh, masih Atau kalau atau libu marfu atau libat atau liba atau libi ahsanti ahsanti atau libi udah gitu doang. Baik. Kalau muannasnya atau atau libati. oke ahsanti atau libati ya. Atau Ya. libi atau libati. Baik. Apabila musanna Musanna mau mudzakkar atau muannas dengan iya, ya gimana jadinya? Atau atau libaini. Ahsanti, sama persis yang apa Ya. mansub ya atau li Ya. baini. Baik, itu kalau mudzakkar. Yang muannas Atau libataini. ahsanti. Baik. Apabila jamak taksir sama kalau dia tadi maaf, jamak taksir maka dengan kasroh gimana kalau tadi mansubnya dengan fathah at-tullaba maka di sini
Atul atulabi. Santai. Baik. Kalau jamak muannas salim, Nah, atola atolu bati. muannas. Diperbaiki lagi, ulangi lagi. Atol itu nah. Jadi bingung sih. Sama dengan mansub sama. Oh ya, atolibati. Ahsanti. Atau libati. Oke. Kasro. Ini harus dihafalin ya, soalnya nanti apa dalam mengi'rabkan kalau nggak dihafal dengan lancar kita akan kebingungan. Ya. Dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Baik. Ditulis dulu atau difoto dulu, baik. Baik, kita bisa mulai latihannya. Udah? Udah Mbak Vina. Udah di screenshot. Sekarang kita coba kita praktekkan di sini. Kita praktekkan yang di sini untuk hmm, oke yuk. Nomor 7. Mbak Eli mau mencoba? Ya, insya Allah. Baik. Tolong Nih, suaranya keras dikit ya. coba. Nomor 7, kana ar-rajulu solihan. Ini mufrad ya. Ar-rajulu itu mufrad, maka solihan juga mufrad. Ar-rajulu Mufrad. di sini kalau dijamakkan kita memakai jamak taksir. Nah, jadi bisa ditulis lagi selain at-thalibu, oke, yang menggunakan jamak taksir juga ar-rajulu. Oke, saya kasih clue-nya di sini. Ar-rajulu jamak taksirnya, jamak taksir ar-rajulu itu ar-rijalu. Maka kita sering kan mendengar firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Para laki-laki itu loh qawwam, pemimpin, ya, di atas atau atas bagi para perempuan di sini. Ya, ar-rijal, ya, ar-rajulu jamak taksirnya ar-rijalu. Oke. Baik, sekarang tolong diterapkan di kana. Yuk. Karena, oh, Oke. karena Arijalu, Santi, kenapa kok pakai dhammah ya? karena isim kana. Oke, isim kana bukan karena dhammah, isim kana bisa dengan waw, bisa. Sebabnya salah. Isim kana Kok selalu misalnya apa? isim kana selalu marfu. Nah, jadi bukan karena isim kana. Kenapa dengan dhammah? Bukan karena isim isim kana, ya kan? Isim kana bisa dengan waw, ya. Isim kana selalu marfu. Marfunya ini dengan dhammah karena Karena iya. mufrad. Ar-rijalu kok Bu- mufrad. Kita lagi Kan, ngomongin apa? oh, Jamak taksir. oh, enggak. Oke ya? Si Kita lagi Arijalu. ngomongin jamak taksir. Mufrad udah selesai karena rojulu solihan udah selesai itu mufrad. Oke, saya pengen di jamak taksirkan ar-rojulu menjadi ar-rijal. Nah, Mbak Eli betul tuh tadi bilang karena ar-rijalu betul. Oke ya? Cuma alasannya kenapa dhammah? Karena dia isim kana marfu dan dia adalah apa jamak taksir. Isim kana marfu dengan dhammah karena jamak taksir. Insyaallah bisa difahami ya? Oke, Sekarang kan insyaallah. rijalu, ya terusin. Karena Rijalu solihun. Eh, Solihun, solih. gimana? Yuk, coba dipikir. Rijalu solihan. Eh, Solihan. Oke, oke, dipikir lagi. solihan. Siapa yang membenarkan Mbak Eli?
Kok Kan lupa? rijalu, padahal ini jamak loh. Berarti solihnya harus jamak Oh, dong. Ya. solihuna. Nah, solihuna. Kenapa nggak pakai Solihuna. jamak taksir? Nggak, soleh kita bisanya memang normalnya kalau jamak untuk mufrad laki-laki, mufrad mudzakkar normalnya sih Jamak. pakai jamak mudzakkar salim normalnya. Tapi dalam keadaan tertentu, apa namanya, dalam eh, kalimat-kalimat tertentu dia nggak pakai jamak mudzakkar salim. Seperti kata at-thalib tadi, at-thalib dia pakai jamak taksir, ar-rajul juga pakai jamak taksir. Nah, selainnya kalau kita menemukan Oh, berarti arrojalu. bisa dijamak mudzakkar salimkan semuanya. Biasanya tuh kayak gitu. Nah, soleh bisa dijamak mudzakkar salimkan. Solihuna. Oke, kenapa kok solihuna, Mbak? Kenapa nggak solihina? Matan-matan itu solihin. Karena Kenapa? ari. Karena arijalu Ayo, solihin. solih. Karena Santai. karena Oke. khobar. Iya, khobar kana Khobar selalu karena selalu mansub. mansub dan mansubnya jamak Mansub mudzakkar salim dengan ya. dengan huruf ya. Bisa difahami ya? Kana ar-rijalu solihina. Nah, oke, sekarang dirubah menjadi inna. Yuk. Inna rijala. Oke. Inna rijala solihuna. Oke, asante. Oke ya. Ar-rijal gimana mengirobinya? Tinggal isi isim khobar. Isim inna Isim inna. Yuk. selalu marfu dengan doma. Isim inna marfu dengan tomah. Sejak kapan? Kalau marfu dengan tomah inna Oh, rijal. salah. Marfu dengan eh man Isim mansub. ya, Mansub. isim Mansub inna. dengan fathah. Asante. Karena Itu jamak jamak taksir. taksir asante. Kemudian solihuna, bagaimana mengirobinya? Khobar inna Oke. selalu marfu. Dengan Ini karena jamak muzakkar salim dengan dengan apa? wawu. Marfu dengan apa dulu? Iya. Mansub dengan apa? Mansub. Solihuna, Astagfirullah. solihuna, solihuna. Mbak Eli bilangnya marfu tadi. Marfu, marfu. Marfu dengan Iya, marfu. Wow. waw Wow. karena Karena jamak jamak muzakkar muannas salim. salim asante. Ya, kayak gitu ya. Makanya yang tadi itu harus dihafal, harus lancar. Ya. Baik, terima kasih Mbak Elik. Ya, Sekarang kita sama-sama. latihan yang paling bawah, tadribat di sini. Tadribat. Baik, siapa yang mau ini? Mbak Fitra mau mencoba, Mbak Fitra? Mbak Ida, Umu Aish mau mencoba? Baik. Mbak Indah Wulansari lagi ya. Yang mana Ustazah? Ini Halaman 4 nggak? tadribat. Yuk, halaman 48 tadribat. Ini terakhir ini kita. Ya, boleh. Oke. Yuk dibaca. Ada paragraf di sini. Dibaca yuk. Ya, bismillah. Zaidun rojulun solihun. Oke. Oh, sampai terakhir apa gimana? Ya, terusin Eh, dulu. oh, Zahaba Zaidun ilal jami'ati fis sa'ati saminati fi Saati enggak. Fis saati. Yang panjang yang sanya. Mbak Indah tadi fis bilangnya fis saati, bukan fis oh saati. ya Oke. fis sa'ati as-saminati fi kulli yaumin bisayyarah Fis sayyarati. Asanti. Oke. bisayyarah. Yuk. Zaidun kira-kira apa? Zaidun itu isim. Oke, isim. Zaid Berarti dia hmm, posisinya sebagai eh, sebagai itu apa? Mubtada. ahsanti. Mubtada selalu Mubtada selalu eh, apa namanya? Marfu ya dengan ahsanti. domah. Mubtada marfu dengan dhammah karena Zaidun itu mufrad.
Oke ya. Mufrad. Mufrad itu Hmm. kalau marfu selalu dengan dhammah. Dom. Oke. Mm-mm. Kemudian Zaidun itu nama Arab ya, makanya ditanwinkan. Nama laki-laki Arab itu ditanwinkan. Zaidun, Aliyun, Muhammadun, Khalidun, Solihun. Oke ya. Oke, mubtada. Mm. Kalau ada mubtada, ada Khobar. khobar. Khobarnya mana ya? Rojulun. Rojulun. Khobar selalu Selalu marfu dengan marfu domah. dengan dhammah ahsanti. Nah, kalau sudah tahu Zaidun rojulun, solihunnya sebagai apa ya? Solihunnya sebagai, nah lupa nih. Contek dulu ya, Mbak Oke, Vina. nggak apa. Hmm, Zaidun rojulun. Dia mau ngasih tahu nih, kalau Zaid itu seorang laki-laki yang soleh. Nah, soleh itu sebagai apa nih? Oke, jadi Kata nggak sifatnya ya, sifat Mbak Vin. ahsanti. Sifat Nah, dalam tapi ini lupa nih waktu ininya. itu apa? Apa waktu itu Sebentar. istilahnya? Naat. Naat. Oh iya, naat sama manut itu ya. Man'ut. Ahsanti. Naat Ya. selalu ngikutin yang disifati. Yang disifati rojulun, maka solihunnya, i'robnya bagaimana? Marfu dengan domah karena Ahsanti. manut. Naat marfu dengan dhammah. Kita bilangnya naat marfu dengan dhammah. Udah selesai nih satu kalimat. Oke ya? Yuk, sekarang Ya, Dhahaba Zaidun ila al-jami'ati. Yuk, Dhahaba zahaba itu kata kerja apa namanya? fi Fiil, fi'il. fiil, Kira-kira madi. fi'il apa? Fi'il maldi. Ciri khasnya kalau Hmm, fi'il maldi itu huruf terakhir belakangnya pakai fathah dhahaba. Baik. Fi'il ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana ya? ini failnya Zaidun, Oke, ahsanti. Dhahaba Zaidun fa'il selalu. Yuk, mar, marfu dengan domah. ahsanti. Fa'il selalu marfu. Ila. Yuk, kira-kira Nah, itu isim fi'il atau apa nih? huruf jar. Huruf jar. Ahsanti. Huruf jar itu mabni. Huruf jar selalu mabni. Mabniin dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Ila. Oke. Al-jami'ati ada huruf jar. Setelah huruf jar apa ya? Isim, Isim selalu isim majrur isim majrur dengan kasroh. dengan kasroh ahsanti. Dhahaba Zaidun ila al-jami'ati. Fi. Yuk, fi juga. Nya itu juga huruf majrur. Huruf Huruf jar. majrur. Ya. Huruf Huruf jar. jar. Iya, mabni dengan sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Kemudian as-sa'ati. Saati itu adalah isim majrur dengan kasroh. Santi. Athaminati. Yuk, kira-kira apa nih? Hmm, Hmm. ini eh, nggak ngerti artinya, jadi Oh, oke. Jadi tadi kan, Zaid adalah laki-laki yang soleh. oh ada Kemudian di mana? Zaid pergi ke jamiah. Jamiah itu universitas pada jam. As-sa'ah itu jam. Athaminah, Oh, jam 8. Nah, delapannya ini sebagai apa ya? Nah, sebagai naat. Sifatnya oh sa'ah. ya, ya naat dari manutnya si asaah As-sa'ah. Ya, makanya kalau as-sa'ati majrur, maka as-thaminati juga majrur. ahsanti. Yuk, fi lagi tadi sudah huruf jar. Huruf jar. Mabni ya. Kuli, Ya. Kemudian kuli, kuli, isim. kuli, apa ya, isim. Isim majrur juga. Oke. Oh iya, Isim Hanafi ya, iya iya. dengan Heeh. kasroh. Oke. Siap. Kuli yaumin. Kira-kira kalau yaumin apa ya? Yaumin ini Hmm. eh Mudhof ya. ilaih. Oh, Oke. mudhaf ilaih. Ya, Oh iya, iya. oke. Kan waktu itu kita sudah singgung kan ada mudhof ilaih. Jadi Ilaih. di sini isim majrur dengan kasroh wa huwa mudhof. Kalau ada mudhof harus ada mudhof ilaihnya. Mudhof ilaih Mudhaf adalah ilaih yaumin. yaumin. Mudhof ilaih selalu apa kaidahnya? Yaumin itu lupa deh. Bentar, Ya, cek lagi udah baku. mudhaf. Mudhof ilaih nggak berubah-ubah. Oh iya, mudhaf ilaih selalu majrur ya. Ahsanti, majrur ya. Ini dengan kasroh yaumin mau dia tanwin atau enggak kita bilangnya kasroh ya. Mudhof Ya. ilaih majrur dengan kasroh. Ahsanti Oh, bisayyarah. Jadi si Zaid ini pergi ke universitas pada jam 8 setiap hari kulli yaum fi kulli yaum itu setiap hari. Oke, dengan heeh. mobil bi as-sayyarah. Bi Ya, ya, iya. huruf I jar. itu huruf.
As-sayyarah itu isim majrur dengan Asanti kasroh. dengan kasro asanti. Terima kasih, Mbak Indah. Nah, Baik. nah, Mbak Naila mau mencoba? Iya boleh Mbak Vina. Yuk. Kana, kana Kana Zaidun kana Zaidun toliban mujtahidan fit mujtahidan. mujtahidan Oke. fi at-ta'allu at-ta'allumi Oke. minal istima'i wat Tadribi wat tadribi wal hifzi. hifzi. Oke. Jadi Zaid itu selain rojul yang soleh, selain laki-laki yang soleh, ternyata dia juga murid karena dia kan pergi ke jamiah. Dia sebagai murid ternyata Toliban itu murid. Oke. Murid. Mujtahidan itu bersungguh-sungguh atau rajin. Giat, mujtahid ya, bersungguh-sungguh atau rajin ya. Jadi selain rojul yang soleh, dia ternyata juga mujtahid. Mujtahid dalam apa? Fit ta'allum. Ta'allum itu dalam belajar. Oke ya, dalam belajar. Ya, minal istima'i, belajar tentang apa? Ngapain belajarnya? Istima itu listening, dengerin. Oke ya, selalu dengerin pelajaran, dengerin penjelasan teachernya, penjelasan syekhnya. Wat tadribi, selain mendengarkan, dia juga selalu latihan, melakukan tadrib. Tadrib itu latihan-latihan. Nggak hanya itu, karena dia mujtahid, maka dia juga selalu al-hifz, apa menghafalnya, karena pelajaran tidak hanya dibaca saja, ya kan, tidak hanya didengarkan saja, melainkan perlu perlu praktek dan praktek juga itu perlu hafalan. Oke ya. Yuk, kira-kira nih, kana Zaidun, kira-kira Zaidun sebagai apa ya, Mbak Naila? Eh is isim ya Mbak Vina. Oke, isim. Setelah kana itu selalu isim nih, betul. Ya, Yuk, isim kana. isim kana selalu Pakai baju kok. Isim kana marfu dengan domah. isim kana marfu dengan domah ahsan karena dia mufrad. Baik. Kalau sudah tahu isim kana, sekarang toliban sebagai apa ya? Khobar. Khobar kana. Kita bilangnya khobar Ya khobar kana. kana. Oke, khobar kana selalu Mansub dengan fathah. ahsanti kana Zaidun toliban. Kau sudah tahu kana Zaidun toliban. Sekarang mujtahidan sebagai apa ya? Eh naat ya Mbak Vina. Naat ahsanti, naat ngikutin yang diikutin, yang disifatin toliban mansub, maka mujtahidannya Naat mansub dengan fathah. ahsanti, naat mansub dengan fathah. Selesai kan? Kana Zaidun toliban mujtahidan. Yuk fi apa? Huruf jar. Huruf jar. Setelah huruf jar selalu Isim majrur. isim majrurnya at-ta'allumi Dengan kasroh. dengan kasroh ahsanti mina. Nah, mina itu sebenarnya aslinya min. Oke ya, waktu itu kita sudah singgung min seharusnya. Tapi karena ini ada sukunnya al istimai, jadi nunnya difathahkan minal biar eh, ringan di lidah ya. Minal istimai, min termasuk Jar. huruf jar. Kita bilangnya huruf jar mabni dengan sukun muqaddarah seharusnya min ya. Tapi di sini minal ya muqaddar. Maka kita bilangnya dengan sukun muqaddarah la mahala lahu minal i'rab. Ada huruf jar, ada Isim majrur. isim majrur al istimai. Al istimai isim majrur dengan Kasroh. oh. Wa di sini huruf atof. Kita sudah bahas huruf atof belum ya di bagian kita ini? Oh, kayaknya pernah dicatat tapi belum di ini sih kayak Mbak Vina. Belum ya? Udah pernah dicatat tapi belum pernah dijelasin. Oh, belum pernah dijelasin. Iya, kayaknya nggak ada huruf ataf di sini. Iya kan? Jar masyrur, kemudian maf'ul bihi ya di sini. Mubtada. Waktu itu yang tulisnya At-Tawabi. At-Tawabi ada Oh 4. iya, Naat, badal, betul, atof, betul, sama taukid. betul, betul, betul. Iya, nggak ada ya. Oke, yang jelas wow di sini huruf ataf, at-tadribi ma'tuf alaihnya al-istima. Jadi kalau al-istima ini kasroh, maka at-tadribi juga kasroh, al-hifdi juga kasroh. Nanti ada pembahasannya. Oke, kita skip dulu. Terima kasih Mbak Naila. Sekarang Ya, Mbak sama-sama Mbak Nurjaya Vina. mau mencoba. Boleh Ustazah?
Baik, yuk. Inna akhlak, inna akhlaqo Zaidin karimun. Yuk, akhlaqo Ahlako isim ina isim inna selalu selalu mansub dengan mansub. fathah. Oke, dengan fathah karena dia mufrad atau jamak atau musanna nih akhlak. Akhlak itu mufrad. Oke ya? Mufrad. Ya, Akhlak. Akhlak bahasa Indonesianya juga akhlak. Jadi ahlak. bahasa Indonesia ngambil dari bahasa Arab ya, akhlak. Oke. Kita kan selalu bilang akhlakul karimah kan. Mm. Iya. Inna akhlaqo. Oke, Zaidun. akhlak. Baik, Zaidin. Yuk, Ahlako kira-kira apa? Zaidun. Inna akhlaqo Zaidin. Halo Mbak Habis Nurhidayah. isim. Ya, sebentar. Sebentar, Nak. Ya. Sebentar, Ustazah. Ada ulat bulu ke anak saya. Bentar, Ustazah. Oh, Maaf. oke, oke. Ya, Iya. ya, ya. Sebentar, Nak. Ya, ya, ya. Yuk, sekarang Mbak Elik lagi. Inna akhlaqo Zaidin. Zaidin kira-kira apa ya? Ina akhlaqa mana dia? Ina akhlaqa Zaidin Karim. Zaidin kira-kira apa ya? Baik. Inna Wahid akhlaqo itu isim inna. Kalau ada isim inna, ada khobar innanya kira-kira yang mana? Karimun. Ah, Santi Karimun. Oke, Karimun di sini khobar inna. Baik. Sudah ketemu nih sebenarnya, tapi zaidnya apa nih kira-kira? Yuk. Hmm. Hah? Mudhof ilaih. Ah, Santi mudhof ilaihi. Akhlaknya si Zaid loh. Ah, akhlaknya Zaid kenapa? Mulia. Oke. Inna akhlaqo Zaidin. Nah, Zaidin mudhof ilaih selalu apa? Selalu mansub. Duh, dari kapan? Majrur. Majrur. Mudhof Majrur. ilaih selalu Majrur. ahsante, mudhof ilaih selalu majrur itu nggak boleh diganggu gugat. Oke ya, ditulis yang besar. Mudhof ilaih selalu Mudhof. majrur. Oke? Hari. Tidak Nah, boleh. ya. Sesungguhnya loh akhlaknya si Z itu karim, mulia. Baik, lidzalika, oke abaikan dulu lidzalika. Yuhibbu Zaidan al-mudarrisu. Yuhibbu kira-kira apa? Fi'il kah, isim kah? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, oke. Fi'il mudhari marfu dengan dhammah, Zaid. oke. Zaidan ada Maf'ul. fi'il, ada fa'il. Kira-kira fa'ilnya mana nih? Yuhibbu Zaidan. Oke. Oh, Zaidan tapi dia Zaidan. Al-Talamizu. Kalau fa'il kan selalu marfu, tapi Zaidan ini mansub. Talamiz. Yuk. Ya, Oh, al-darisu. Oke. al-mudarris. Nah, jadi nggak selalu maf'ul bih kadang itu memang diletakkan apa namanya sebelum Hmm. fa'il terkadang. Oke ya. Jadi kita lihat aja ini harokatnya di sini. Oke, yuhibbu Zaidan al-mudarrisu. Zaidan nggak mungkin dia fa'il. Fa'ilnya selalu marfu. Berarti al-mudarris. Yuhibbu itu artinya suka. Dia suka. Dianya siapa? Dia al-mudarris, Pak Guru. Pak Guru siapa? Suka siapa? Suka si Zaid. Oke. Zaidnya berarti sebagai apa nih, Mbak Eli nih? Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bihi. Oke, Maf'ul maf'ul bihi. bihi selalu Mansub. mansub ahsanti. Karena si Zaid tadi loh rojulun solehon. Laki-laki yang soleh. Karena si Zaid loh toliban mujtahidan. Murid yang rajin. Dan akhlaknya juga karim, mulia, bagus. Maka, lidalika itu artinya maka, oleh karenanya, itu artinya bahasa Arabnya lidalika. Lidalik, oke. Oleh karena itu, Pak Guru loh suka Zaid. Selain Pak Guru juga ada At-Talamid. Nah, bisa ditulis lagi. Yang termasuk jamak taksir selain At-Talibu tadi dan juga Ar-Rajulu juga At-Talamid. At-Talamid itu mufradnya At-Tilmidu. At-Tilmidu sama same meaning atau sinonimnya dengan At-Talib. Oke? Nah, kalau di jamak Nggih.
memakai jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Baik at-thalib atau at-tilmid yang artinya sama-sama murid. Kalau dijamakkan, dia memakai jamak taksir, yaitu at-tullabu untuk at-thalibu, at-tilmidu, at-talamidu. Tuh. Ya kan? Jadi caranya bagaimana jamak taksir? Ya, ya dihafal. Ya, kayak at-tilmidu jamak taksirnya at-talamidu. At-thalibu jamak taksirnya at-tullabu. Oke, ar-rajulu jamak taksirnya ar-rijalu. Kita hafalin. Ya, kita hafalin. Bisa difahami dari sini ya? Iya, Mbak Vina. Baik. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Oke, insya Allah. Di sini kosakata asing as-sa'ah, as-sa'ah artinya jam, ats-tsaminah artinya 8. Ini fi kulli, kulli artinya setiap, yaum hari, setiap hari, mujtahidan sungguh-sungguh, al-istima' mendengarkan, listening, at-tadrib itu latihan. Oke. Karim mulia lidzalika oleh karena itu at-talamid artinya murid-murid, jamak taksir dari at-tilmidu. Baik, ini tugasnya adalah terjemahkan per kata, tadi sudah, terjemahkan per kalimat sudah, i'rabkan setiap isim, jangan lupa minum putri. Baik. Oke, jadi ini ringkasannya. Bahasa Arab itu sebenarnya mudah jika tahu caranya. Bab ini, 7 bab yang disebutkan di sini, ini adalah bab yang mendasar banget ya, dan penting ya kan, karena nanti berkaitan ke bab-bab selanjutnya. Ada mengenal isim, fiil, dan huruf, itu paling dasar banget dalam mempelajari ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu. Harus mengetahui kalau kalimat itu dibagi menjadi 3 ini. Kalau nggak isim, dia ya fiil. Kalau nggak fiil isim, ya berarti dia huruf. Baik, kemudian dalam suatu jumlah atau kalimat, kalau bahasa Indonesia itu kalimat, bahasa Arabnya jumlah, itu ada yang namanya jumlah ismiyah dan ada namanya jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu dimulai dengan isim, berarti dimulai dengan mubtada. Kalau ada mubtada, ada khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti dimulai dengan fi'il. Kalau ada fi'il, maka ada fa'ilnya dan biasanya ada maf'ul bihinya untuk memperjelas. Ya, seperti kalau saya makan, saya bilang saya makan aja sebenarnya sudah sempurna. Tapi untuk memperjelas lagi, sebenarnya saya makan apa sih? Saya makan nasi. Ya, saya ini fa'ilnya, makannya ini perbuatannya, kemudian nasinya adalah maf'ul bihi. Baik, kemudian ada jar dan majrur, ya, itu bisa kita bilang kata sambungnya, ada di, pada, ke, ya kan, dari, ya, itu namanya jar, huruf jar, dan huruf jar setelahnya selalu isim majrur, dan isim majrur selalu ya majrur. Bisa dengan kasroh atau dengan ya, ya tergantung tadi apakah dia mufrad, apakah dia jamak apa atau dia musanna atau dia jamak mudzakkar salim atau dia jamak muannats salim atau dia jamak taksir tergantung. Baik. Kemudian ada idhofah. Idhofah itu terdiri dari 2, mudhof dan mudhof ilaih. Ya, kalau mudhof itu keadaannya berubah-ubah tergantung konteksnya. Bisa sebab kalau fa'il ya berarti dia marfu. Kalau dia mudhof ilaih kalau dia maf'ul bihi berarti dia mansub. Kalau dia isim majrur berarti dia majrur ya, tergantung kalau mudhof. Tapi mudhof ilaih selalu majrur, mudhof ilaih selalu majrur. Kemudian ada pembahasan na'at dan man'ut. Na'at artinya sifat, man'ut yang disifati. Na'at selalu ngintil si man'ut, man'utnya marfu, maka na'atnya marfu, man'utnya majrur, maka na'atnya majrur, man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub, ya, seperti itu. Kemudian ada kana dan inna, sebenarnya kana itu punya saudara banyak, inna juga punya saudara banyak, tapi kita nggak bahas saudara-saudaranya kana dan saudara-saudara inna. Ala kulihal, keadaannya kana berkebalikan dengan keadaannya inna. Oke, kalau kana isem kana itu marfu, maka isem inna itu mansub. Kalau khobar kana itu mansub, maka khobar inna itu marfu. Selalu kebalikan, ya. Dan kana inna mempunyai saudara-saudara yang banyak sekali, masya Allah, kayak Gen Halilintar. Baik, kemudian kalimat dalam bahasa Arab ada yang diawali fiil dan ada yang diawali isim. Oke, yang diawali fiil memiliki pola fiil dan fa'il maf'ul bihi. Ini sudah kita jelaskan. Sementara yang diawali isim memiliki pola mubtada dan khobar sudah kita jelaskan. 2 jenis kalimat ini bisa diberi variasi dengan melibatkan jar majrur
Jadi untuk membuat paragraf itu maka kita akan melibatkan semua ini. Ada kadang kita harus memakai maf'ul bihi, terus kita harus memakai jar dan majrur, kadang kita memakai mudhof dan mudhof ilaih, kadang kita memakai na'at dan man'ut ya, ataupun juga kana dan inna, tergantung kita mau membuat paragrafnya seperti apa. Ya, marfu adalah dhammah, nggak selalu dhammah ya. Di sini normalnya marfu itu dengan dhammah, menormalnya. Oke, kadang marfu dengan waw, kadang marfu dengan alif ya sudah kita singgung. Mansub adalah fathah dan juga tidak seperti itu. Mansub normalnya itu fathah, bukan mansub adalah fathah, tidak. Mansub normalnya dengan fathah, kadang bisa dengan ya, ya, dan seterusnya. Majrur juga adalah kasroh, di sini juga tidak. Majrur normalnya adalah dengan kasroh. Oke, yang berhukum marfu Oke. fa'il, ya. Isim kan. Yang marfu ya fa'il. Nah, ini selalu nih kaidahnya. Fa'il selalu marfu, mubtada selalu marfu, khobar selalu marfu, isim kana selalu marfu, khobar inna selalu marfu. Yang berhukum mansub, maf'ul bihi selalu mansub, khobar kana selalu mansub, isim inna selalu mansub. Jadi ini kaidah-kaidah ini ya nggak boleh diganggu gugat ya. Jadi harus apa namanya seperti itu. Fa'il selalu marfu, nggak boleh diganggu gugat. Fa'il mansub nggak boleh ya. Mustahil. Kemudian mubtada juga selalu marfu, mustahil mubtada mansub atau majrur itu mustahil sampai hari kiamat, mustahil mubtada selalu marfu, khobar juga seperti itu ya dan lain sebagainya. Mudhof tidak menerima al, waktu itu sudah kita singgung, mudhof tidak menerima al dan tanwin ya. Mudhof kayak misalnya tadi akhlaqu zaidin nggak boleh, al akhlaqu zaidin nggak boleh. Akhlaqu zaidin. Kalau zaidnya dihilangin nggak apa-apa. Al akhlaqu akhlak. Oke. Tapi kalau sudah dikasih mudhof ilaih, maka mudhofnya nggak boleh dikasih al. Oke ya. Akhlaqu Zaidin. Dan nggak boleh ditanwin, nggak boleh akhlaqun Zaidin. Nggak bisa. Ya. Jadi mudhof itu nggak menerima alif, lam, dan juga nggak menerima tanwin. Naat harus mengikuti man'ut tadi sudah kita singgung dalam 4 hal yaitu i'rab. Kalau dia marfu, man'utnya maka naatnya marfu dan seterusnya. Dalam hal jenisnya kalau dia mudzakkar man'utnya maka naatnya juga harus mudzakkar. Oke, dalam hal ma'rifah, man'utnya ma'rifah itu biasanya ditandai alif lam, maka naatnya juga harus ma'rifah. Nakiroh man'utnya, maka naatnya juga nakiroh dan seterusnya. Dan juga jumlah, di sini jumlah, oke, ngikutin ya. Oke, wallahu alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu. Ini gambarannya hukum ada marfu, hukum i'rab maksudnya ya, ada marfu, ada mansub, ada majrur. Di sini nggak disebutkan majzum karena kita bahasnya cuma 7 bab saja. Baik marfu di sini khobar, isim kana, khobar inna, kemudian mansub, maf'ul bihi, khobar kana, isim inna, majrur, isim jar sama mudhof ilaih. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas kita Alhamdulillah 52 halaman telah selesai. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah istiqomah sampai hari Iya, ini. kami juga. Insya Allah kita bisa continue di kelas yang baru dengan buku yang baru juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di Terima open kasih videonya kita Ustazah. apa? Bentar Mbak Vina, nggak pakai jilbab. Bentar Mbak Vina. Oke, nggak apa-apa.